Amanah ini sangat penting bagi kita semua. Bersatulah kita teguh bahwa engkau lelaki sejati. Woi, malaikat mau menolongmu belum tentu. Setan tergoda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya mungkin nanti dari Pak Ustadz mungkin lebih ini, cuma sedikit menambahkan. Tapi hikmahnya ya, jadi teman-teman yang mendengarkan jadi serius dengerin ya. Karena kita menerima amanah yang berat itu, Allah sampai berikan predikat kepada kita manusia itu zaluman jahula. Ya, zalim lagi bodoh. Gunung pun tidak mampu. Itu menjadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya hormati guru kami yaitu Pak Ustadz Andri dan saudara-saudara saya di sini atau teman-teman dan teman dekat, rekan-rekan yang saya hormati semuanya. Semoga Allah melindungi kita semua. Wajar. Tema ini memegang amanah. Itu yang memegang amanah dari yang seperti kita kerjakan. Amanah yang kita perintah oleh atasan kita, atasan yang sudah lebih pengalaman lebih dari kita. Karena amanah ini sangat penting bagi kita semua, karena kita masih awam menuju kesuksesan. Kenapa kita memegang amanah itu pada guru-guru kita, guru ataupun rekan atas kita, walaupun guru atau senior, semuanya yang amanah yang kita hadapi itu apa aja, banyak sekali yang kita dipegang amanah itu. Mungkin pekerjaan, apapun yang kita dibaca, itu banyak sekali. Kenapa kita tepatin semua itu? Perintah yang kita laksanakanlah apa yang kita kerjakan oleh atasan kita. Contohnya bahwa kita disuruh ini atasan kita, apa itu mungkin kita apa yang kita kerjain itu amanah yang positif yang kita jalani. Kenapa kita menjalankan positif ini? Karena kita harus ikhlas. Itu yang paling utama, ibarat ikhlas. Kita mungkin kita suruh sholat itu bagus banget, karena untuk kita juga buat nanti di akhirat, karena butuh menjalankan itu sangat berat sekali. Mungkin bagi kita aja berat banget jalaninnya. Sholat itu mungkin berat karena setan itu tergoda buat kita. Berat sekali. Sholat 5 waktu itu sangat berat banget. Setan itu sangat menggoda kita. Mungkin kita lelah, capek banget. Pekerjaan yang begitu banyak yang kita sibuk, sangat sibuk sekali.
Ternyata kesibukan itu hanya untuk dunia saja. Kita gunung naik gunung, naiknya nyari. Itu kesuksesan kita, mencari kebenaran. Apa yang kebenarannya? Ini kita harus mencari pekerjaan. Kita ini itu kerjain. Kita Allah sedang ajar. Kita masih kerja aja, tidak menghormati aja. Dunia hanyalah sementara. Sementara kita menggiat terus kita bekerja, bergiat-giat kita nyari, mencari nafkah, mencari segala yang buat siapa? Buat keluarga kita sendiri. Bersatulah kita teguh, katanya gitu. Bersatulah kita teguh, katanya. Teguhkanlah, tujukanlah, buktikanlah bahwa engkau lelaki sejati. Woi, masalah. Karena itulah kita sama-sama bersama-sama berjuang. Karena di alam kita ini masih, dunia ini masih kita berjuang demi keluarga, demi kita juga pribadi. Walaupun kita rekan, kita kerja juga, jangan sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri-sendiri, orangnya sok banget itu, sok bisa. Kalau kita udah bisa aja, tapi ada yang minta bantu, ayo kita bantu. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Iya. Saya pribadi aja tidak bisa saya minta bantuan. Misalnya, kadang-kadang saya so bisa aja asal hancur aja semuanya bisanya. Bisa doang, tau-taunya dihancurin doang. Barang itu kan barang berharga. Barang yang kita tiap hari kita pakai. Kenapa kita harus hancurkan barang itu? Kita harus perbaiki. Perbaikilah dengan diri kita sendiri. Walaupun sholat, walaupun apapun. Mohon maaf, kata-kata yang saya itu tidak adil kabarnya gitu. Kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Iya, mungkin saya banyak salah. Diri saya itu banyak salah. Tapi saya masih berjuang untuk perbaiki pada diri saya sendiri. Itu hanya kita masing-masing. Hidup itu tidak bersama, kita masing-masing. Kenapa kita harus masing-masing? Kita mati aja kita sendirian. Kita mati aja di kuburan, tidak ada. Siapa yang nolongmu? Tidak ada yang nolong. Malaikat mau menolongmu? Belum tentu. Kita sabar, istiqomah, menjalankan perintah-perintah yang sudah ada di mata kita masing-masing. Bahwa kita masing-masing mempercayai diri sendiri, bahwa kita harus tawadah. Ya udah cukup sekian dari sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan tergoda. Kita menggoda setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Gi, apa yang mau ditanya? Jadi poinnya sebenarnya dari poin pertama kita untuk menjaga amanah. Apa yang diamanahkan ke kita yaitu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya kita jalankan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kan itu intinya. Nah yang kedua, bekerja sama. Banyak poinnya Gi. Amanah, kerjasama, ikhtiar tadi itu. Nah, yang terakhir itu malaikat gak mau bantu itu aja kan gitu. Jadi kesimpulannya mungkin nanti dari Pak Ustadz mungkin lebih ini, cuma sedikit menambahkan
yang mungkin mau disampaikan Sugi di poin ini adalah ayo kita jaga amanah, apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita ayo kita laksanakan, apa yang sudah menjadi perintah dari pimpinan kita laksanakan dengan baik. Kalaupun misalkan kita tidak mampu, kita di sini tidak hidup sendiri, kita banyak rekan, kita banyak teman, banyak saudara di sini saling membantu, saling support. Karena bekerja di sini pun kita tidak bisa tanpa tim. Ya mungkin saya sendiri belum tentu bisa bekerja dengan saya tidak bukan bisa bekerja tanpa tim saya, tapi tim tidak ada saya masih bisa bekerja. Mungkin itu sih poin yang dapat saya ambil dari Pak Sugi. Ya Pak Sugi ya. Cuman yang poin terakhir saya nggak bisa menyimpulkan. Iya, siap. Karena malaikat sendiri itu kan bingung saja. Iya, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحمد لله. Tapi hikmahnya ya, jadi teman-teman yang mendengarkan jadi serius dengerinnya ya. Apa yang disampaikan tapi jadi serius gitu ya. Kalau menyampaikannya lebih jelas kadang-kadang ya sama paling begitu nyampainya ya. Tapi dengan ya kita ambil hikmahnya. Setiap kejadian ya di alam semesta pasti ada hikmahnya. Baik, mungkin yang kita pahami berkaitan dengan amanah terberat kita yang mikul soalnya ya. Kita manusia ya, tadi disampaikan Pak Jaya, amanah terberat yang Allah amanahkan kepada kita manusia sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Kalau di Muqaddimah tadi itu suratul Baqarah ayat 30, di ayat yang berbeda ya, karena kita menerima amanah yang berat itu Allah sampai berikan predikat kepada kita manusia itu zaluman jahula ya, zalim lagi bodoh. Langit aja tidak mau menerima amanah, gunung pun tidak mampu, yaitu menjadi apa? Khalifah, memimpin di muka bumi. Maka tugas kita ya di alam semesta ini adalah mengelola bumi yang Allah sudah ciptakan untuk kita sebelum kita diciptakan ya. Jadi sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, fasilitasnya sudah Allah ciptakan lebih dulu ya. Itu yang pertama. Jadi amanah terberat yang Allah amanahkan yang kita terima begitu saja, yaitu amanah menjadi khalifah di bumi. Maka tadi ayatnya di suratul Baqarah ayat 30 ya. Kemudian yang kedua, kita mengambil iktibar pelajaran dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi karena asbab ya, karena sebab. Sebabnya apa? Nabi Allah Adam diturunkan di bumi ya, atau kelalaian. Bahkan dalam Al-Quran ada dua kali bahasanya, dua. Nabi Allah Adam lalai lagi durhaka. Bahasa Allah ya memberikan kesalahan yang disematkan kepada Nabi Allah Adam, kelalaian dan kedurhakaan. Padahal Nabi Allah Adam kesalahannya hanya apa? Melanggar perintah Allah, yaitu mendekati buah khuldi. Mendekati nggak boleh sebenarnya kan? Suratul Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Dam, kau udah diem di surga, udah enak, kasih fasilitas, tapi jangan kau dekati itu pohon ya. Itu doang. Jangan deketin. Ini Nabi Adam nggak cuma deketin, ya, metik buahnya dan makan buahnya. Padahal larangannya cuma satu. Wala taqrabu, makanya alif panjang. Adam, Hawa, kalau bahasa ya, jangan deketin tuh pohon. Udah itu doang.
Itu saja ya Allah memberikan predikat lalai dan durhaka. Masya Allah ya. Maka kita coba ingat ketika Nabi Allah Adam memakan buah khuldi, kemudian Allah turunkan ke bumi. Makanya kita ambil iktibar bumi ya menjadi tempat diturunkannya Nabi Allah Adam karena dosa kesalahan. Artinya memang bumi ini tempatnya orang berbuat salah. Tapi ingat, ampunan Allah lebih luas. Ada dua ya. Amanah terberat kita menjadi khalifah di bumi ya. Sudah kita mendapat amanah terberat di bumi yaitu menjadi khalifah. Yang kedua, bumi ini menjadi tempat diturunkannya Nabi Adam karena kesalahan. Artinya manusia-manusia anak keturunan Adam pun ya ketika hidup di bumi gak lepas dari yang namanya kesalahan. Double ya. Makanya sebut Allah tadi apa? Zuluman jahula. Pas. Amanah diterima padahal berat, maka itu adalah kebodohan. Maka tadi Pak sampaikan ya, kalau tidak mampu ya tidak diterimanya gitu ya Pak Sigi ya. Kan kita nggak bisa ya, nggak kita bilang bisa padahal kita nggak bisa gitu ya. Makanya Allah sematkan kalimat jahula ketika kita menerima amanah yang berat ya, Allah sematkan jahula. Kemudian zuluman tadi apa? Karena bumi ini tempat kelalaian ya, kita hidup di atasnya ya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi kita pegang betul amanah dari Allah, yaitu menjadi khalifah di bumi, pemimpin di bumi, pengelola di bumi. Maka kita manusia meskipun makhalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa, tapi jangan dibuat salah dan lupa. Salah lupa sesekali wajar. Kalau tiap hari namanya. Yang hadir di sini bisa memegang amanah yang tadi disampaikan Pak Jaya juga ya, amanah dari pimpinan, plus kita juga harus memegang ya, menjaga amanah dari Allah SWT, itu menjadi pemimpin di muka bumi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan berkah rizki. Semoga yang hadir di sini ya, yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Amin ya, amin ya. Yang belum dapat jodoh dekatkan jodohnya. Yang sudah Allah berikan jodoh semoga menjadi jodoh yang panjang, sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadinallahu wa yakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.